Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pasar input dan saya dari kelompok ekonomi mikro yang terdiri dari saya Ahmad Eka Ardiansyah, NIM 63040200174 dan teman saya yaitu Revika Sita Eriana, NIM 63040200171. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah pengertian pasar input. Pasar input adalah suatu pasar yang dimana tempat berinteraksinya permintaan dan penawaran input atau sumber daya produksi. Atau definisi lainnya dari pasar input yaitu pasar yang menyediakan faktor-faktor produksi yang terdiri dari pasar sumber daya alam, modal tenaga kerja, dan pasar kewirausahaan. Selanjutnya adalah ciri-ciri pasar input. Inilah beberapa ciri pasar input. Di antaranya adalah pasar ini wujudnya kegiatan, tidak berwujud fisik. Di pasar ini permintaan dan penawaran dilakukan dalam jumlah yang besar. Jenis dari penawaran dan permintaan sesuai dengan produksi yang dihasilkan. Penawaran faktor produksi dapat berupa monopoli sementara permintaan sifatnya kolektif. C. Penawaran harga input non-manusia. 1. Input modal. Input modal digunakan terutama ketika tidak menggunakan modelnya sendiri. Prosesnya akan mencari pembiayaan dari pihak lain, misalnya melalui bank atau pasar modal. Dalam ekonomi konvensional, kompensasi ini terutama berwujud bunga, karena bunganya dapat disebut dengan price of capital. 2. Sekilas tentang riba. Menurut Kapra 1985, riba secara bahasa ziyadah yang berarti tambahan, pertumbuhan, naik, membengkak, dan bertambah. Akan tetapi, tidak semua tambahan atau tumbuhan dikategorikan riba. Tambahan dalam riba ini ditentukan pada awal dengan suatu besaran yang tetap atau tertentu, serta akan mengalami kenaikan yang berkaitan dengan waktu. Pengertian riba secara teknis adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batin, baik dalam utang piutang maupun jual beli. Menurut Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dalam kitabnya Ahkam Al-Quran, riba adalah setiap tambahan yang diambil tanpa adanya transaksi, pengganti atau penyimbang yang dibenarkan. 3. Bentuk kemitraan usaha. Segala bentuk kerjasama di antara dua orang pihak atau lebih dalam keuangan maupun kewirausahaan secara umum dibahas oleh para ulama dengan istilah umum mudarabah dan musyarakah atau syirkah. Mudarabah, musyarakah atau partnership. D. Macam-macam pasar input. 1. Pasar input tanah. Pasar input tanah atau juga disebut pasar sumber daya alam merupakan faktor produksi yang penting dalam proses produksi secara langsung ataupun tidak langsung. Untuk memperoleh tanah perusahaan harus mengeluarkan biaya atau imbalan kepada rumah tangga selaku pemilik tanah. 2. Pasar input tenaga kerja. Pasar input sumber daya manusia atau tenaga kerja merupakan jumlah permintaan atau penawaran yang diperlukan untuk proses produksi, namun permanfaatan tenaga kerja akan tergantung dari jasa yang berkualitas. Perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang berkualitas juga. A. Upah tenaga kerja. Upah merupakan balas yang diterima rumah tangga, penyerahan dan pemanfaatan faktor produksi untuk proses produksi. Pembayaran yang diberikan itu berbentuk uang, barang, atau fasilitas umum. 3. Pasar input modal. Modal merupakan segala sesuatu yang digunakan dalam proses produksi. Modal tidak hanya berupa uang, tetapi juga berupa barang yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. 4. Pasar input kewirausahaan. Faktor produksi kewirausahaan diperlukan dalam proses produksi. Faktor ini membutuhkan keahlian resus serta memegang peranan yang penting dalam produksi sehingga faktor input seperti tanah, tenaga kerja, dan modal dapat dikelola secara efisien serta menekan kerugian seminimal mungkin. A. Laba kewirausahaan. Berhasil tidaknya perusahaan tergantung dari kemampuan wirausaha dalam mengelola perusahaan. B. Unsur-unsur laba kewirausahaan. 1. Upah wirausaha diterima wirausaha atas kemampuannya mengelola perusahaan.
2. Bunga modal diterima wirausaha jika ia menginvestasikan modal di perusahaan. 3. Sewa tanah diterima wirausaha, ia juga merupakan pemilik tempat usaha. 4. Premi resiko diterima wirausaha karena kemungkinan resiko usaha yang akan dihadapi jika perusahaan menderita kerugian. Penutup. Kesimpulan. Input merupakan setiap hal yang diperlukan untuk memproduksi barang atau jasa. Penghargaan terhadap input dipengaruhi oleh perdagangan masyarakat mengenai input tersebut. Pembagian input pada hakikatnya bisa dikategorikan menjadi 2, yaitu tenaga kerja dan non-tenaga kerja. Permintaan input pada dasarnya merupakan permintaan terutama, yaitu dari permintaan komoditas. Jika permintaan komoditas termotivasi oleh upaya maksimal masalah, maka permintaan input ini pun merupakan turunan atau fungsi tersebut. B. Saran. Sebaiknya input itu merupakan turunan rumah tangga karena setiap orang akan mengalokasikan waktu yang ia miliki untuk 3 aktivitas: bekerja, ingin mendapatkan upah bekerja sendiri, dan ibadah wajib dengan rasio antara tambahan manfaat dan berkah dalam bekerja akan menurunkan minat untuk kerjanya. Wassalam, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.